Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan manusia, siapapun kita, ya, kita tidak pernah bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Betul. Karena saya percaya bahwa ini adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Ada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga yang lebih baik, ya, orang-orang kaya. Ada juga orang-orang yang dilahirkan di keluarga-keluarga yang kurang mampu, ya, orang-orang miskin. Ya. Nah, hari ini kita akan menampilkan satu topik yang saya percaya ini very provoking gitu ya, akan mind blowing daripada apa yang Anda dengarkan dari seseorang narasumber, seorang ibu yang luar biasa dengan topik yaitu From Loser to Leader. Leader ya, menampilkan seorang ibu yang bernama Esra Manurung dan saya percaya bahwa apa yang beliau sampaikan ini akan menjadi berkat buat Anda. Oleh karena itu siapapun Anda menyaksikan, jangan lupa untuk memanggil teman-teman Anda dan tune in, dengarkan baik-baik ya pembelajaran-pembelajaran yang akan kita dengarkan, dan ini akan benar-benar kalau bisa kita lakukan dalam kehidupan kita akan merubah kehidupan siapapun Anda yang menyaksikan ya. Oke? Benarkah kalau seseorang dilahirkan dari keluarga yang miskin maka dia ditakdirkan untuk mempunyai kehidupan sebagai seorang pecundang? Tidak bisakah dia menjadi seorang pemimpin? Itu yang akan kami tampilkan hari ini, yang pastinya akan merubah mentalitas kemiskinan. Nah, pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling selama menonton acara ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net. Jangan lupa juga bahwa acara ini dapat disaksikan di website kami di www.anugerah.net. Karena itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Esra Manurung merupakan salah satu perempuan Indonesia yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Seorang profesional serta penasihat di bidang keuangan. Menjadi pembicara bidang keuangan bukan hanya di Indonesia, namun telah diundang ke berbagai negara lainnya. Ibu dari 4 orang anak ini memang luar biasa, telah membantu dan menginspirasi banyak orang untuk keluar dari kemiskinan paradigmanya. Namun, orang besar memang tidak pernah diproses secara biasa. Ternyata ada pembentukan yang luar biasa pula yang dialami oleh Esra Manurung sebelum menjadi pribadi yang optimis seperti saat ini. Dalam episode From Loser to Leader, Good News akan mengupas tuntas kehidupan dari seorang Esra Manurung yang pastinya akan memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan kemana-mana, saksikan chit-chat selengkapnya hanya di Good News Program. Anak perempuan mana sih yang terima hidup seperti itu gitu. Kadang-kadang tidur malam itu ada lipan, tahu lipan kaki 1000 itu naik ke tempat tidur. Gimana kalau masuk ke kuping kita? Iya benar ya. Nah, jadi saya merasa this is not fair. From Losers to Leader. Kami percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat Anda, siapapun yang menyaksikan Good News Program pada episode kali ini. Silakan, Dad. Ya, di studio telah hadir narasumber kita, Ibu Esra Manurung. Shalom, Ibu. Shalom. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan Ibu kepada pemirsa di rumah ya. Ibu Esra Manurung ini adalah seorang penulis buku bestseller, pembicara internasional, 24 tahun di dunia keuangan, anggota seumur hidup Premier Association Financial Planner MDRT, 14 tahun bersama suami sebagai co-founder dari Langkah Kemenangan Group di Allianz Star Network dan juga founder dari PT Suara Kemenangan. Ibu dari 4 remaja
Mompreneur. Yes. Menarik banget. Kita ini diberkati Tuhan luar biasa, dan karena ada orang-orang yang hebat-hebat yang luar biasa dipakai Tuhan, yang dari latar belakang berbeda-beda, different walk of life. Ya. Dan salah satunya adalah Esra Manuruk pada hari ini. Ya, thank you Bu. Terima kasih Sama-sama, untuk Pak. waktunya ya. Oke. Thank you sudah datang ya, Sama-sama, Ibu, Bu. ya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, hari ini Ibu bisa mampir ke Good News Program. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, Go ahead. ingin mengenal Ibu lebih dalam ya kan. Seperti apa sih kehidupan Ibu dulu, latar belakangnya? Seperti Ibu tahu ya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, Ya. di mana kita lahir, dan Betul kita suku apa, kita warga negara mana. Itu sudah kita terima paket. Dan lucunya lagi, paket yang saya terima plus lahir di keluarga yang kekurangan. Kalau ekonomi itu level D, bukan C lagi ya. Oh, level D. Iya, karena kami hidup hanya satu hari ke satu hari. Kalau papa nggak kerja, ya nggak makan. Bukankah itu Alkitabiah Bu? Biarlah kekhawatiranmu cukup untuk hari ini saja gitu. Iya sih ya. Tuhan melihat beda ya Pak. Iya, Nah, iya. Jadi waktu itu saya marah dengan keputusan siapa sih yang menentukan paket saya? Kenapa saya tidak lahir di Keluarga yang keluarga kaya. Pangeran Charles gitu ya? Pangeran Charles. Loh, terus kenapa saya tidak ditanya? Kenapa saya tidak dilibatkan dalam membuat keputusan itu? Wow, umur berapa ini bisa berpikir seperti itu? Dari kecil. Dari kecil. Iya, karena Oke. saya melihat teman saya kenapa lantai rumahnya itu semen. Lantai rumah saya tanah. Kalau hujan Bu itu air naik ya dari empang-empang. Lalu bisa ada ular gitu lewat ya. Anak perempuan mana sih yang terima hidup seperti itu gitu. Kadang-kadang tidur malam itu ada lipan, tahu lipan kaki 1000. Ya. Itu naik ke tempat tidur. Gimana kalau masuk ke Wow. kuping kita? Iya, bener ya. Nah, jadi saya merasa this is not fair. Ya. Siapa sih yang memutuskan ini semua? Ya. Nah, kemudian ibu saya adalah seorang pendoa, orang Kristen yang menurut saya dia adalah Kristen sejati ya. Dia mencintai Tuhannya, walaupun hidupnya seperti itu. Tapi menurut saya, what for? Ngapain sih punya Tuhan kalau ceritanya kayak gini gitu? Ya. Ya mendingan gak usah punya Tuhan. Jadi dari kecil saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun saya dilahirkan, gitu ya. Katanya saya Kristen, tapi Ya. sebenarnya dalam hati saya, I don't believe it. Berarti Kristen KTP lah. Kayak gitu, Kristen KTP, Ya, tapi ya. yang menurut saya itu, menurut aku itu agama orang tua saya, dan saya tidak merasa mau apapun 5 agama itu, I don't believe in God. Lalu apa yang membuat Ibu berubah pikiran? Saya bertemu Tuhan. Gimana tuh ceritanya, Bu? Jadi karena kesulitan hidup yang tidak berhenti-berhenti ya Bu, lama saya baru menyadari bahwa hidup kita sebenarnya hanyalah apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita percaya itulah hidup kita. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara merubah kepercayaan saya kan. Walaupun saya ke gereja, sekolah minggu, tapi kan di dalam hati saya tidak percaya itu. Karena menurut saya Tuhan itu, sorry ya, kena batunya sendiri disalib. Oh. Jadi jalan pikiran Ibu seperti Ya, itu dulu. saya berarti berpikir- kalau gitu Ibu juga bertumbuh dalam pemberontakan. Oh dulu, yes, ya? saya sangat marah. 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 Dan suka marah. terus Suka kemudian, marah. Oke. Dan setiap hari itu saya sebetulnya hanya kepengen mati. Oke. Buat apa aku hidup kayak begini gitu loh? Buat apa? Saya nggak pernah punya mainan seumur hidup. Nggak pernah punya buku Pak, buku cerita. Jadi Iya. kalau saya mau baca buku saya harus ke rumah Teman. guru, Oh, guru. numpang baca. Saya pergi sekolah, kaki saya harus lewatin jalan lumpur-lumpur sampai sekolah udah kotor. Nah Ibu, bentar. Ibu ini dilahirkan, dibesarkan di kota apa? Di Cilincing tahu? Cilincing, oke. Nah, yang sekarang Jakarta jadi Utara, rusun-rusun Priok, itu, oke, ya saya besar di situ Pak. Yang sekarang ada Marundra apa Iya, itu? saya di Oh, situ. di sana. Jadi saya Oke, produk oke, sana. oke. Oh, produk Oke. asli. Produk sana ya. Ya, Ya, oke, ya, oke, ya. oke, Nah, oke. kemudian ditambah dengan satu guncangan yang hebat nih ya. Umur Ya, berapa waktu Ibu itu? saya meninggal, Ibu umur 39 tahun, saya baru ulang tahun ke-17. Waktu saya menuju masa remaja, saya harus kehilangan ibu satu-satunya yang bisa menghibur saya lah ya. Terus ayah saya itu mungkin Bu Debbie perlu tahu ya, kalau di kalangan ekonomi bawah itu tekanannya kuat sekali. Dan biasanya mereka tuh cepat sekali marah. Iya. Dan kalau marah itu tidak ada knowledge sehingga bisa main tangan. Iya. Anak diajak. Nggak ngerti anger management. KDRT Iya. ya, itu sebetulnya sih mau di golongan ABCD, Iya. sebetulnya itu kemiskinan ya kalau menurut saya. Mental yang Ya miskin. itu mental miskin. Jadi walaupun tinggal di Menteng, tapi kalau cepet marah, mukulin orang itu tetap aja miskin.
gitu ya. Oke. Itu mental miskin yang saya Sama, kenali. sama papanya ibu yang sering dipukulin siapa? Ya anaknya semua, 5-5-nya termasuk Termasuk ibu. saya. Jadi dulu waktu kita kecil tuh saya inget kalau dipukulin tuh sampai berdarah ya. Jadi saya ngerti tuh bilur itu apa. Oleh Itu bilur-bilur sakit, Yesus itu ngerti sakit ya? sekali. Oke. Karena dulu suka disabet pakai Sapu lidi. bukan kursi yang dililit dari plastik seperti kabel. Zaman dulu tuh itu kalau dipotong buat nyabet enak gitu. Oh, kursi yang terbuat dari kabel iya. ya, saya tahu. Oke. Iya, Itu buat sabetan saya. Kadang-kadang saya sampai masuk ke bawah tempat tidur, tapi ditarik Sembunyi. lagi, Oh. dipukul karena memang nakal. Kenapa nakal? Jadi sebetulnya anak-anak yang nakal sebetulnya ada sesuatu yang dia tidak bisa terima, tapi dia tidak bisa ungkapkan. Karena kalau saya ungkapkan sama orang tua saya nggak percaya Tuhan. Wah, saya tambah dipukulin lagi, Bu. Jadi dengan kondisi-kondisi yang ada, dipaksa dan terpaksa untuk menerima apa adanya gitu. Terpaksa harus jadi orang Kristen. Terpaksa harus jadi orang Kristen. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kehidupan ibu ya. Oke, Ya, silakan. setelah break yang satu ini pemirsa, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tumi, saya bilang. Terus saya diem. Nah, waktu saya diem, ternyata manusia itu ya, seperti kita sering dengarkan ke dalam. Iya. Nah, waktu saya mendengarkan ada suara yang mengatakan seperti ini. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Pemirsa, hari ini kita belajar bahwa kemiskinan itu adalah sebuah mentalitas. Dan mentalitas ini dapat dirubah. Bagaimana seseorang yang loser, pecundang, bisa menjadi leader hari ini, bisa menjadi pemimpin seperti Ibu Estra Manurung. Kembali kepada Ibu Estra. Nah, jadi usia 17 tahun nih ya, anak pertama. Kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Dan apa yang terjadi, bapaknya pergi juga nih ya. Jadi ibu dalam sekejap harus menjadi kepala rumah tangga. Keluarga untuk Bagaimana kisahnya? adik-adik saya semua. Jadi ibu saya meninggal melahirkan 2 bayi kembar. Jadi yang tidak bisa kita ambil di rumah sakit. Karena Oh, nggak jadi ada meninggal. biaya. Tidak ada yang Meninggal mau merawat. dalam kondisi melahirkan. Iya, meninggal melahirkan pendarahan. Anak keberapa itu? Kelima tapi ada 2. Jadi 6-7. 6-7. 6-7. Jadi adik saya ada 6, Bu. Waktu itu mungkin para pria mengerti ya, kalau lihat bayi 2, anak kecil 5, mendingan lari deh gitu ya. Pergi gitu. Jadi ayah saya hilang. Lama saya baru paham ternyata ayah saya tidak punya pegangan. Dan dia sendiri rupanya juga sama seperti saya, tidak mengenal siapa Tuhannya. Kelihatan waktu dia menghadapi masalah itu keluar mental miskinnya, yaitu ngumpet. Jadi kalau orang ada mental miskin, dia akan lari dari masalah. Dia akan menghindar supaya dia pikir masalahnya dihindarin aja, bukan diselesaikan. Tapi saya kan nggak bisa lari. Adik saya ada Kenyataan hidup. Kenapa ada ibu nggak ikut 6. lari? Saya nggak tega, Pak. Saya nggak tega lihat adik-adik saya. Kenapa Saya, papanya tega? itu mungkin kita tanya ke bapak-bapak ya. Karena hati Bapak belum dipulihkan ya waktu mungkin itu. itulah bedanya ya seorang perempuan ya. Iya. Saya melihat adik-adik saya sebetulnya Pak, saya mau lari juga, tapi saya maunya larinya itu ditabrak. Mati. Iya, Ya. bukan lari. Jadi saya sering berdiri di tengah jalan supaya Sengaja. supaya ditabrak Pernah mobil. ditabrak nggak? Ya ampun. Anehnya setiap saya berdiri di jalan nggak ada yang Nggak ada lewat. mobil lewat. Memang Tuhan Jadi- tidak menghendaki ibu Iya, mati. dan saya takut ada hantu. Jadi saya pulang. Setiap kali saya mau bunuh diri, saya lihat adik saya nggak tega. Hidup saya berat sekali.
dalam dunia orang miskin ya, dalam mental kemiskinan itu yang paling saya rasakan adalah rasa putus asa. Setiap hari kita merasa nggak mungkin nih semua, nggak mungkin. bisa lewat hari lebih ini vivid, gitu. lebih Contohnya It- apa? it's- Ya. gitu. looks like kita nggak punya power. Kita nggak punya Apa power. yang harus dihadapi sehari-hari? Dan kita umur 17 protes tahun? karena gini, kenapa orang kalau mau nerima warisan dalam bentuk aset harus tanda tangan? Tapi kenapa saya menerima kemiskinan enggak dimintain tanda tangan? Kan warisan. Iya, kan nggak fair. Ah. Jadi Bu, kita sadar apa enggak, mental miskin itu kita terima without agreement loh. Iya. And kita mesti sadar, ada nggak itu mental di kita? Baru bisa kita rubah dan kita break. Yes. Ya, Jadi gitu. umur 17 nih bagaimana menopang kehidupan? Saya mulai Pasti minta-minta. Berhenti sekolah nih? Enggak, karena kalau Oh, tetap sekolah? orang Batak ya, Oke. orang Batak itu ayah saya sama ibu saya sering nyanyi itu, anakku adalah kebanggaanku. Jadi saya bertekad saya nggak mau kawin sama supir lagi. Saya harus sekolah, saya harus sarjana. Jadi saya mulai minta-minta ke tetangga, minta makan, minta. Tapi lama-lama ya Bu, orang kan bosen, rumahnya Masih ditutup. terus. Nah mulailah saya mencuri kecil-kecilan ya. Jadi kalau orang miskin itu ya, dia nggak bisa cari jalan keluar, dia pasti minta, nyuri, atau ngerampok. Segala Atau cara minjem, pokoknya. minjem yang bukan effort, itu semua saya lewatin. Untungnya masih ada tetangga-tetangga yang membantu. Tapi lama-lama saya dikasih tahu temen, kamu kan mahasiswa, kamu ngajar les. Jadi saya mulai ngajar les Pak. Saya ngajar les tuh di seluruh penjuru mata angin ya. Jadi saya ke utara, ke timur, ke selatan, barat. Tapi Bu, selama ada mental miskin, ya Nggak ada selama breakthrough. memberontak, nggak cukup. Oh nggak cukup. Kerja seperti apapun kerasnya, Emang waktu kita itu akan tahun berapa sih, Bu? tahun 90 Pak. Nah, pendapatan Ibu waktu itu berapa memang? Kalau nggak salah itu ratusan ribu loh Pak, besar loh. Oh, tapi Cukup 7 besar. adik ya. Tapi nggak cukup. Yang saya belajar sekarang bukan pendapatannya Pak. Ada mental miskin di saya yang membuat saya selalu tidak cukup dan itu kayak gone aja gitu. Nggak cukup aja. Tapi kan 7 mulut harus dikasih makan kan juga banyak. Kan? Iya, memang banyak. Nah, itu masih perjalanan mencari nafkah. Ya. Banyak hal-hal lain yang mengerikan terjadi. Contohnya, ada anak tetangga ke rumah kami, karena rumah kami kan kumuh. Jadi kabel-kabel listrik itu kan Pak terbuka. Dipegang meninggal. Waduh. Jadi kami harus tidur di rumah itu selama bertahun-tahun ya. Menghadapi ketakutan, menghadapi frustasi. Jadi yang saya mau bilang, mental miskin itu mengerikan Bu. Dan itu nggak normal. Manusia tuh nggak normal hidup seperti itu. Sampai satu hari ayah saya ternyata mau pulang. Saya Ya. marah sekali sama beliau. Kenapa bisa ninggalin kita kayak gini? Ya. Dan adik saya meninggal satu. Yang di rumah sakit tadi? Iya. Oh. Dan adik saya semua harus jadi pembantu di rumah orang supaya bisa saling membackup nafkah ya. Terus satunya diadopsi orang. Saya protes kenapa ayah saya harus meninggalkan kami. Kemudian 2 tahun kemudian papa saya mau balik bawa istri dan bawa anak. Berapa anak lagi? 1 perempuan. Nah yang lebih Bu, menyakitkan ini satu mental juga yang perlu saya tanyakan. Kenapa sih orang semakin miskin anaknya semakin banyak? kan hiburannya cuma itu. Atau karena mereka nggak tahu KB? Nggak ada TV, nggak bisa ke mall, ya hiburannya ya itu Bu. Tapi kan bisa juga misalnya nggak sampai hamil gitu. Ya mungkin mereka kurang penyuluhan Nggak bagaimana, ya terus terang Pak, parenting, mengatur uang, itu di kalangan itu sangat luxury lah ya, itu punya orang kaya. Mereka nggak punya, parenting juga mereka merasa itu punya orang kaya. Kalau orang miskin itu nggak ngerti parenting, anak harus ngerti orang tua. Tapi orang tua nggak perlu ngerti iya, anak gitu. Jadi semuanya udah terbelit ya, nggak ada jalan keluar Kusut, gitu, benar-benar kusut kusut, ya. benang kusut. Satu hari waktu ayah saya mau pulang, om saya bilang, papa kamu sudah ketemu. Saya pikir yes, papa pulang saya mati aja. Bagaimana mungkin saya menghadapi lagi istri dan anaknya karena ternyata beliau sudah menikah. Nah itu pengkhianatan terbesar dalam hidup saya. How can Ya. aku seperti ini lalu ayah saya punya anak lagi? Ya dia enak-enak di sana gitu ya. Iya. Emang papanya setelah kembali kerja apa dia? Masih Pak, tetap masih nyupir ayah Oke. saya. Ayah saya orang yang kerja keras, Ya. tapi ya selalu miskin karena ada mental itu Bu. Ya. Nah waktu itu saya bertekad mati. Oke, adik-adik udah punya papa lagi, punya ibu, saya mati aja. Tapi saya pikir gini, kata mama saya, kalau bunuh diri itu masuk neraka. Dan jadi Lalu? saya pikir gini, ini Tuhan emang udah keterlaluan, jahat banget. Makanya bagus ya dia disalib gitu ya. Saya begitu. Iya. Si malakama gitu, salah sendiri, ciptain manusia terus disalib sendiri gitu. Jadi saya waktu itu bilang ini, Tuhan kamu kan jahat. Kamu udah puas kan bikin keputusan untuk saya hidup kacau begini. Jadi sekarang saya mau bunuh diri kan.
Tapi sebelum saya bunuh diri, kamu kan akan bakar saya lagi selama-lamanya. Saya dapat 2 dong. Udah neraka di bumi, terus neraka lagi di sana. Kamu emang tega gitu. Nah sekarang gini, kalau memang kamu itu gentleman, saya ngomongnya, tapi sambil nangis-nangis Pak, sambil wah udah hancur hati saya. Talk to me. Maskara udah kemana-mana gitu? Nggak pakai. Nggak pakai. Mau beli maskara. Makan aja susah. Talk to me, saya bilang. Terus saya diem. Nah waktu saya diem, ternyata manusia itu ya seperti kita sering dengar, dengarkan ke dalam. Nah waktu saya mendengarkan ada suara yang mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan bicara sama kamu, memangnya kamu kenal dia? Memang kamu tahu bedanya suara Tuhan sama suara setan? Ya benar juga Oh iya juga ya. Aduh gimana caranya ya supaya saya tahu itu suara dia. Lalu saya tiba-tiba dapat ide, oh Alkitabnya Mama. Saya cari tuh Alkitab, saya ambil Bu, saya bilang gini aja, ini kan mama saya baca ini, kata mama saya ini kan suara Tuhan. Saya bagi 2, terus kalau saya bagi 2 saya tunjuk kalimatnya, kamu ngomong sama saya pakai kalimat yang saya tunjuk, jangan macem-macem gitu. Oh saya marah, saya nggak takut Bu. Tahu nggak kenapa saya nggak takut? Oh orang ntar juga masuk neraka, udah aja sekalian gitu. Jadi saya bilang ngomong yang saya tunjuk, kelas tinggi, jangan yang lain-lain, talk to me gitu. Terus saya buka mata ya, ternyata itu Mazmur 27 ayat 10. Itu ayatnya sih begini ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Tapi saya waktu itu bacanya beda. Saya bacanya sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang memelihara kamu. Terus saya, hah? Kok ngomong gitu? Jadi dia ada toh. Terus saya ambil tuh Alkitab, saya buang Bu. Saya takut sekali. Dan itu pengalaman saya bertemu Tuhan melalui tantangan terhadap dia berbicara kepada saya. Jadi ini perjumpaan mula-mula dengan Tuhan? Iya, dan saya masih ingat suara itu sampai hari ini. Luar biasa. Oke pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan lebih banyak lagi kisah kehidupan tentang Esra Manurung. Dan kita akan mendengarkan ada satu orang yang akan membawakan pujian penyembahan luar biasa yang akan memberkati kehidupan Anda. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi kami. Kami tahu bahwa di luar sana ada banyak orang-orang yang bermasalah dan Anda memerlukan Tuhan melawat kehidupan Anda. Hubungi kami sekarang juga. Stay tune in Good News Program. I sing because I'm free. He's on the spell. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow,
Because I'm happy, I sing because I'm free. He's on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches. And I know He watches. And I know He watches me. Yeah, I see. Because I'm happy, I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I never thought He watches me. Oh, ada Karina di sini. Halo. Ya, halo. Shalom. Selamat datang di Good News Program. Terima kasih. Nah, kalau boleh diceritakan dulu, Karina ini usianya berapa sekarang? Apakah mahasiswa atau sudah lulus kuliah? Saya 25 tahun, saya sudah lulus kuliah. Jadi saya waktu itu kuliahnya di jurusan animasi di BINUS, Bina Nusantara Ya. University. Oke, nah kemudian sekarang kegiatannya apa? Saya sebagai freelancer desainer grafis, terus juga saya pelayanan juga menyanyi. Menyanyi, oke. Iya. Oke. Nah, hari ini Karina membawa album nih ya. Album yang keberapa ini Karina? Ini ini album yang ketiga. Jadi sebenarnya ini 2 single bukan album. Jadi untuk sebelum-sebelumnya saya udah ada album rohani juga dari kecil gitu. Jadi ini sebenarnya single aja. Dari kecil memang udah menyanyi Iya, ya? sudah. Dari usia berapa tahun? Sudah dari 6 tahun. Oke. Ya, nah kalau mungkin kita bisa tanya Ya. apa yang diharapkan dari single ini nantinya ke depan? Saya berharap supaya single ini bisa memberkati banyak orang di luar sana. Juga saya ingin juga memberikan banyak dari album ini bisa memberikan motivasi juga. Jadi lagu ini tuh banyak lebih menyuarakan isi hati banyak umat-umat Tuhan yang mungkin sedang bersedih ataupun sedang tidak baik kehidupannya, jadi lebih berserah lagi kepada Tuhan Yesus gitu. Oke. Oke, good. Ya. Nah ke depan sendiri rencana hidup Karina apa nih yang Tuhan akan lakukan terhadap kehidupan Karina? Saya sebenarnya ingin cita-cita banyak selain bernyanyi, menjadi musisi ataupun penyanyi, saya juga bercita-cita sebagai desain yang betul-betul memang bisa bisa lebih banyak menjangkau di luar sana gitu.
Good. Oke. Terima kasih ya sudah All the mampir ke Good News best for Program. your Thank All the future. best. Ya. Ya. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang dinantikan oleh pemirsa sekalian di rumah. Hari ini Karina membawa 5 albumnya ya, dan juga ada 5 buku dari Ibu Estra Manurung ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News kita hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah paket CD persembahan dari Karina dan buku Saling with Attitude persembahan dari Ibu Estra Manurung. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Cara berpikir kita itu adalah produk langsung dan tidak langsung dari orang lain juga. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. From loser to leader, hanya di Good News Program. Langsung kita akan menggali lebih lanjut tentang kesaksian hidup dari Estra Manurung. Ya, jadi Ibu kemudian setelah perjumpaan pribadi sama Tuhan tuh, lalu perubahan hidup yang nyata seperti apa yang Ibu alami? Tiba-tiba saya seperti orang yang punya katarak, terus kataraknya copot ya. Saya tahu bahwa hati saya yang lama itu seperti diambil, terus saya diimplan hati yang baru. Itu saya tahu sendiri dan rasanya kan saya nggak marah lagi, kok aneh gitu. Jadi papa saya tetap pulang, bawa anaknya, bawa istrinya, kita tetap miskin setelah saya mendengar suaranya, tapi kok saya nggak marah. Cuman gini, kalau susah, aduh papa mau pulang, Tuhan tolong saya dong untuk memaafkannya gitu. Jadi udah nggak kayak emosi lemes lagi. gitu ya, udah surrender gitu. Nah saya itu tahu bukan saya. Itu hati yang baru. Nah, dari situlah saya mengerti bahwa orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, sebetulnya dia sudah menerima hati yang baru yang perfect. Amin. Sempurna. Tapi Bu, masalahnya cara berpikir saya masih lama. Iya. Saya masih berpikir berdasarkan 5 panca indera saya yang selama 17 tahun saya alami kan. Dan jadi ada beda antara ini sama ini. Yang ini ngerti, ini nggak ngerti. Nah, itu yang akhirnya membuat saya mulai masuk ke dalam proses perubahan cara berpikir. Caranya? Nah, lucunya lagi karena memang sejak kecil saya suka baca. Ya. Dan ibu saya memasukkan saya ke sekolah psikologi pendidikan. Jadi saya sedikit mengerti bahwa cara berpikir kita itu adalah produk langsung dan tidak langsung dari orang lain juga. Seperti saya kan cantik nih Bu ya, tapi dulu tuh saya selalu merasa tidak cantik karena tante saya sering bilang, kakak mah nggak cantik, yang cantik adiknya. Nah ternyata itu membentuk identitas saya tanpa saya sadari. Nah waktu saya mulai berjalan mengenal Tuhan, saya kerja di bank selama 9 tahun Bu. Tapi selama 9 tahun saya kerja di bank, dari masuk sampai keluar saya nggak pernah satu kali pun dipromosi. Kan aneh kan? Padahal saya nggak males loh. Semua yang saya kerjakan salah terus, saya gemeteran, lihat orang sukses gemeter, lihat orang pakai BMW gemeter, lihat orang pakai kartu kredit platinum gemeter. Karena saya selalu merasa saya kelas C, saya kelas D, dia kelas A, dia kelas B. Saya nggak ngerti itu mental miskin yang membuat identitas saya tidak ada. Satu hari teman saya bilang, aku baca Alkitab loh, hari ini bunyinya, tahukah engkau bahwa engkau berharga dan engkau mulia di mataku dan aku ini mengasihi engkau, di Yesaya 43 ayat 4.
waktu teman saya bicara begitu, itu seperti another ditambahkan Tuhan ya ke bicara. dalam hati saya. Terus saya tiba-tiba tahu, saya ternyata berharga. Saya ternyata Mulia. dicintai. Jadi biarpun saya tinggal di Semper, saya mulia. Ya ampun, jadi yang mulia itu bukan yang di Menteng. Jadi saya juga mulia. Tiba-tiba saya berubah, Bu. Nah, untuk menekan itu masuk ke subconscious, dibutuhkan pengalaman kebalikannya ternyata. Jadi waktu saya nggak dipromo, bos saya bilang, goblok kamu, kan gitu. Saya bilang, tidak, saya berharga. Terus besok saya salah, dia bilang, kamu tuh tolol ya. Saya jawab, enggak, saya mulia. 9 tahun, Bu. Dalam hati kan? Dalam hati, kalau di depan bos saya nanti kan. Di depan bos Iya. ngomong gitu mah besok dipecat. Nah, lucunya lagi, waktu saya melakukan kesalahan demi kesalahan, ternyata I'm the wrong person in the wrong place. Saya orang marketing ditaruh di back office. Jadi semuanya salah dan tidak ada yang melihat itu. Nah, waktu akhirnya saya tahu saya salah, saya lari kadang-kadang ke kamar mandi, saya nangis, Tuhan bilang saya berharga, Tuhan bilang saya mulia, tapi kenapa kerjaan saya nggak ada yang benar? Percaya nggak, Bu? Itu bisa ada firman Tuhan mengingatkan saya bilang begini, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Yeah. Dalam hati saya, yang benar yang mana? Orang kerjanya salah. Yeah. Tapi ternyata saya baru mengerti, Yesus adalah kebenaran saya, Amin. bukan perbuatan saya. Bahkan kesalahan saya tidak ada artinya karena di mata Tuhan, saya tetap benar. Wow. Lalu gimana Ibu bisa mengalami titik balik sampai akhirnya menjadi wanita karir yang sukses luar biasa? Saya keluar, Bu, dari bank karena saya udah nggak sanggup. Saya mengalami bully ya selama 9 tahun. Suami saya bilang begini sama saya, Esra, sekarang kamu keluar aja dari bank karena kamu tiap hari nangis. Jadi kamu sekarang cobalah bekerja yang bisa sambil ngurus anak. Atur waktu, walaupun kita nggak punya uang banyak, tapi jangan kerja buat uang lagi. Jadi buat apa? Saya bilang, kita kan butuh uang. No, kerjalah buat belajar. Belajarlah tentang Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja, dan tentang diri kamu dan orang lain. Nah, sejak itulah, Bu, saya mulai masuk ke dunia entrepreneur, saya masuk ke dunia bisnis sebagai networker di dunia insurance, tapi saya kerja ubah dari cari uang. Bukan untuk mencari Bukan, uang. saya kerja untuk mengenal siapa saya dan siapa pencipta saya dan bagaimana dia bekerja dan mengenal orang lain. Nah ini perlu diajarkan karena banyak orang ini mengatakan itu kan klise banget. Bagaimana caranya kita nggak bekerja untuk nggak cari uang gitu. Nanti setelah break nanti kita akan bertanya kepada Ibu masalah yang ini ya. Pemirsa sekalian, ini tantangan bagi banyak orang. Kita selalu tahu bahwa kita mendengar banyak orang berkata jangan kerja demi uang. Tetapi bagaimana caranya? Stay tune only in Good News program. Terus di tengah-tengah keadaan yang terbalik. Jadi waktu saya nggak punya uang, saya bilang Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, padahal lagi kekurangan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. From loser to leader bersama dengan Esra Manurung. Dan kita percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat Anda. Mari kita lanjutkan. Ya, silakan. Ya, nah jadi Ibu tadi udah cerita nih ya, kemudian mulai menapak karir bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengenal potensi diri sendiri. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini termasuk bagian dari merubah mental miskin tadi. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Jadi salah satu contoh orang itu berjuang merubah mental miskin, dia mesti menyadari dulu. Yang salah tuh saya, bukan bos saya. Ada sesuatu yang tidak benar dalam cara saya berpikir. Bukan perusahaannya, bukan orang yang membuli, tapi saya yang merasa dibully. Gitu. Nah, lalu saya mulai, Bu, dengan melakukan investment. Ya. Jadi investasi terbaik yang bisa kita lakukan terhadap diri kita adalah kita mulai membeli pengetahuan.
Kita baca buku Pak, Oh, tambah oke. baca buku, Atau ikut seminar kemudian gitu. ikut Kan orang ada yang bilang, saya seminar. nggak suka baca buku gitu. Iya betul, tapi mungkin dia kurang susah, harus lebih susah lagi. Tapi kan ada juga orang yang sampai maaf ya, meninggal pun nggak bisa berubah gitu. Eh, karena itu ya awareness ya Pak, dia tidak ada enlighten, karena gini Pak, kita kalau mau berubah itu kita harus dapat informasi baru. Seperti kita nonton siaran inilah misalnya ya, Ya. ini merupakan satu informasi baru yang masuk ke dalam otak kita, sehingga kita mempertanyakan apa yang kita percaya sebelumnya. Karena pasti ada tuh, ngomong apa sih lu diganti channelnya gini. Ya itu Pasti mungkin ada kan, ada juga orang-orang yang istilahnya memang mereka nggak mau berubah. nggak mau berubah, Kalau itu sebetulnya bebal. mental miskin itu Bu. Iya. Iya. Udah ada hopeless itu dia sama sekali, udahlah capek lah Pak, sampai sekarang pun kalau Iya. kita mau berjuang melakukan sesuatu, ada kan masa kita mengatakan capek nih gitu Iya, ya. iya. Nah itu sebetulnya godaan mental miskin yang mencoba untuk masuk lagi ke kita. Jadi mental miskin itu selalu mendorong saya untuk putus asa, untuk menyerah. Tapi ada lagi satu mental yang sebetulnya kalau kita bisa adopsi dari orang-orang sukses, kita lihat mereka, kita punya role model. Saya masuk ke dunia asuransi Bu, saya bertanya di mana the bestnya dunia ini. Saya ke Amerika dengan cara pakai KTA. Saya Kredit tanpa agunan. Ya, saya bilang sama suami saya, kan Hani bilang saya harus belajar. Jadi sekarang saya mau minjem uang supaya saya bisa ke Amerika untuk belajar. Suami saya, hah? Ya, saya pergi ke Amerika, saya nggak bisa bahasa Inggris. 1 minggu di Amerika ikut seminar, pulang-pulang suami saya tanya, kamu dapat apa? Aku nggak ngerti, ngomongnya bahasa Inggris semua. Tapi dapat ini kan, tas Tapi Chanel ada apa gitu dapat inspirasi. Dari situ saya mulai berpikir gini, apapun pekerjaan saya mau menjadi yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Bagaimana caranya? Saya harus ada yang saya lihat. Jadi Bu, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Role model. Nah Jadi orang-orang model. yang tadi Bapak bilang, kelihatannya mereka lingkungannya itu aja. Mereka tidak mau mencari lingkungan lain yang bisa menarik mereka keluar dari situ. Nah dari role model guru jarak jauh ya, ada kata-kata yang mengatakan dimanapun murid itu kalau dia siap sebagai murid, gurunya akan datang. Nah guru-guru saya itu semuanya buku yang puluhan ribu kilometer nggak bisa ketemu. Tapi dari situ aja pelan-pelan saya mulai berubah. Tapi yang paling powerful untuk kita adalah kita membaca Alkitab setiap hari. Amin. Dan kita mulai memperhatikan, kok nggak sesuai sama cara berpikir saya. Iya, Kan sering Pak, kok katanya Iya. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kok saya 9 tahun tidak bisa dipromosi, apa yang saya lakukan? Saya mulai tahu, this is the truth, this is the reality. Iya. Jadi I don't believe the reality. I believe the truth. Amin. Walaupun kenyataan itu tidak ada dalam reality saya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Saya berpegang Menjelaskan. kepada kebenaran itu dan saya ucapkan terus di tengah-tengah keadaan yang terbalik. Jadi waktu saya nggak punya uang, saya bilang Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, padahal lagi kekurangan. Iya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di situ adalah neuron-neuron otak saya mulai meng-create bahwa I have everything that I need. Amin. Jadi saya merubah neuron-neuron lama yang dihasilkan oleh 5 panca indera yang dapat dari mana-mana itu Ya. dengan yang baru yaitu firman Tuhan. Nah, suami saya adalah suami yang luar biasa ya. Dia berkata, baca Alkitab dari depan sampai belakang, ulang supaya kamu ngerti isinya apa. Jadi saya baca Bu dari depan sampai belakang. Nah, setiap kali tidak sesuai dengan kenyataan, saya tahu ini yang benar, saya yang masih salah. Jadi saya akan berpegang, itulah yang disebut tundukkanlah pikiranmu Kepada pikiran Kristus. Yes. Ya. So I do it every day. Sekarang Yes. sudah 27 tahun Bu. Wow. So here I am today. Iya. It's the product of the word of God. Amin. Dan Wow. dan pada waktu promosi pertama itu kalau misalnya sebagai agen marketing itu kan dapat paycheck yang gede, klien gede. Bisa cerita nggak pertama kali how did you close the deal? Karena ini kan overcoming mental kemiskinan kan. Ya, bayangin ya Pak. Apakah sorry Bu, apakah orang punya mental kemiskinan bisa dapat deal besar nggak? Jadi itu kata orang. Tapi dalam proses yang sejati, sebetulnya semua itu step by step Pak. Oke. Step by step. Kalaupun dia bisa loncat, saya rasa dia tidak punya kemampuan memaintain itu. Oh. Dan dia akan turun lagi. Ya, I see. kayak So, misalnya menang lotre, ya, tapi jadi nanti Iya, turun jadi lagi, ya. in the truth, fast is slow. Jadi progressively Iya. itu akan sesuatu Yes. lebih baik. Oke. Nah. Nah, dalam case Ibu bisa cerita nggak satu deal besar pertama kali, bagaimana Ibu memanage untuk bisa close itu? Mungkin not necessarily buat teknik closingnya atau saya nggak tahu. Ibu bisa cerita. Alkitab bilang begini,
Sebagaimana orang itu berpikir, seperti itulah dia. Iya. Waktu saya nggak punya klien, karena kan saya nggak ada teman sampai hari ini, teman saya nggak ada yang beli Pak. Keluarga saya nggak ada yang beli. Jadi nggak percaya. nggak mampu. Kalau nggak temen mampu. mereka wait and see sampai sekarang akhirnya malah nggak enak. Jadi bagaimana saya dapat klien Pak? Iya. Saya itu nemuin 2 box kartu nama di tempat sampah. Oke, yang udah nggak dipakai dibuang. So sampah sekalipun itu Iya. bisa menjadi peluang bagi orang yang mau merubah hidupnya. Saya 400 kartu nama yang tidak saya kenal, ada yang udah meninggal, ada yang udah pindah. Saya sampai kartu terakhir. Iya. Disitulah kita berharap kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tinggal 1 kartu. Akhirnya Satu orang kartu. itu beli. Wow. Paling kecil yang ada, produk paling kecil itu yang dibeli. Iya. Tapi tidak apa-apa, semua yang besar mulai dari kecil. Wow. Tidak apa-apa. Tuhan itu sama anak-anaknya yang dia sayang tidak gampangan. Semakin Ya. kita melihat kenapa Tuhan sama saya tidak gampangan, artinya kemuliaan yang Tuhan siapkan itu begitu luar biasa. Dan perlu berapa waktu lama dari closing pertama sampai dengan yang Ibu consider yang ini sesuatu yang besar, orang wow gitu, Esra bisa gitu. Kalau bisa dibilang ya Pak, krisis kedua dalam dunia marketing ya, karena ini bicara dunia marketing, bagaimana kita belajar. Saya udah ke Amerika Pak, saya udah invest KTA dulu, sehingga saya harus menyelesaikan pinjaman saya. Jadi mau tidak mau pikiran saya terstimuli untuk menjadi kreatif. Nah Oke. apa yang saya lakukan? Saya deketin teman saya yang masih bekerja, saya tahu dia pegang account banyak sekali dan saya tahu dia lagi marah-marah mau keluar dari pekerjaannya dia. Jadi saya bilang, mau nggak jualan sama saya? Saya pakai hubungan dia ke kliennya untuk menjual produk saya. Jadi sebenarnya klien itu bukan beli dari saya, beli dari beliau. dia. Nah disitulah saya baru ngerti, in selling, in life, relationship is very important. Kenapa saya miskin? Karena saya tidak punya hubungan dengan orang-orang yang bisa menarik saya keluar dari kemiskinan itu. So kadang-kadang harus ada jembatan, ada bridge-nya. Bridge-nya itu adalah hubungan saya dengan seseorang. Nah orang itu terhubung dengan orang lain, makanya itu yang disebut networking. Wow. Keren. Mantap. Wow. Oke. Ya. Silakan, Dad. Nah, sebelum kita break pemirsa, ada permohonan doa yang sudah terjawab dan kemudian ibu ini bersaksi kembali lewat SMS dan berkata, "Shalom Pak Daniel dan Ibu Debbie, anak kami sejak tahun 2012 menderita leukemia. Namun hingga kini kondisinya sehat dan saya percaya ini adalah kuasa doa. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita Praise semua." the Lord. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Kalau Tuhan sanggup merubah kehidupan Ibu Esra, Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu yang tadi meminta permohonan doa, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Daripada makhluk hidup yang ada. Pemirsa sekalian, bayangkan itu. Betapa besarnya Tuhan. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Kalau ayam besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Suatu hal yang luar biasa ya kita dengarkan hari ini ya, bagaimana merubah mentalitas yang berpikir yang miskin itu untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah kaya ya Yes, Bu ya. yes. Nah, ada lagi hal-hal lain yang ingin Ibu bagikan? Jadi waktu kita sudah aware, menyadari saya ini punya mental miskin yang saya dapat sebagai warisan. Dan menurut saya sih sebetulnya semua manusia
punya itu. Jadi tidak peduli latar belakang, kita semua sebetulnya punya itu. Nah, saya mulai bertekad, saya mau rubah dong, saya mau mental kaya. Gimana caranya? Mulailah saya mengenali satu persatu statement-statement yang tersimpan rapi di bawah subconscious saya. Jadi setiap kita menghadapi kenyataan, itu pasti ada yang muncul. Gini, dia datang dari dalam. Misalnya, saya melihat, misalnya saya sakit. Terus dalam hati saya gini, mati nih saya. Gitu kan. Nah itu saya, oh ini yang saya percaya. Kemudian saya lihat, oh kata Alkitab di Mazmur 91, dengan panjang umur, aku akan mengenyangkan engkau. Dan aku memperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Jadi saya bilang, saya tidak akan mati. Sebab firman Tuhan berkata, dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan saya. Satu-satu Bu, sampai hari ini, that's what I do. Saya mengenali, seperti suami saya bilang, kenali dirimu. Mengenali apa sih yang disimpan di bawah subconscious. Karena kalau di bawah itu udah selaras dengan firman Tuhan, maka Alkitab berkata, we are unlimited in Him. Amin. We can do everything in Christ Jesus yang Praise the Lord. memampukan kita. Jadi tidak masalah dari mana saya berasal. Karena orang yang masih melihat, oh dia dari sana, sepertinya dia lagi miskin sendiri kan. Karena dia materialistis sekali. Kenapa saya dulu membedakan latar belakang saya dengan orang lain? Karena kan saya materialistis. Dan mental miskin itu menilai segala sesuatu adalah dari materi. Ada orang yang gini Bu, ya ada orang yang gini juga. Kan istilahnya kamu enak, kamu kaya gitu. Kenapa kamu nggak? barusan dibilang. Iya, kenapa kamu nggak memberkati saya gitu? Oh ya, itu orang miskin seperti Banyak itu. kan orang-orang, maaf nih ya, banyak orang-orang Kristen juga seperti itu kan. Kamu sudah wajib untuk Yes. memberkati saya. Seperti Betul. apa itu Bu? Jadi kita kalau mental miskin, kita lihat orang makan gitu ya, kita ada rasa gini, mestinya kan dia bagi sama saya. Gitu ya. Kan Tuhan berkati dia biar dia nolong saya. Jadi kayak orang lain berutang Sementara yang lagi makan bilang siapa kamu? Orang saya kerja keras baru saya makan. Jadi itulah masalah sosial ya. Yang menjadi masalah sosial kan itu. Tapi kalau orang sudah punya mental kaya, seperti saya tadi bilang, bagaimana saya bekerja dengan mental kaya? Kalau saya bertemu klien, bertemu prospek, bertemu orang, yang saya pikirkan bukan menjual Bu, tapi apa yang bisa saya bantu untuk membukakan pemikiran mereka, supaya mereka mendapat apa yang mereka perlukan. Nah, Kalau misalnya- ternyata nggak dapat, Iya, nggak dapat di perusahaan that's itu gimana? okay, saya kasih ke temen. Oh, kan orang bilang kecap nomor 1. Nah itulah bedanya buat saya, yang nomor satu adalah kasih. Kita kerja itu pakai love. Kalau memang kita tahu klien itu tidak cocok dengan kita punya produk, buat apa kita paksa? Tapi ternyata dengan cara seperti itu kan kita berpikir dikit dong omset saya. Ternyata enggak Pak. Itulah yang membuat seseorang itu berkelimpahan. Bahkan dia bisa menjadi yang terbaik bukan cuma di perusahaannya tapi di dunia. Karena hati kita yang besar itu yang akan membawa kita naik ke atas. Jadi mental kaya itu luar biasa. Bagus sekali. Itu benang kusut bisa diselesaikan juga dengan cara seperti itu. Dan menurut saya kita di Indonesia perlu sekali Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa yang Ibu lakukan dengan kekayaan Ibu sekarang ini? Nah, jadi sekarang contoh saya mulai belajar Pak. Saya membuat buku Bu. Karena di industri tempat saya berada, menurut saya kami para praktisi perlu menjual dengan mental kaya. Jadi saya bikin buku judulnya Selling with Attitude. What kind of attitude? Rich mentality. Oke, jadi buku ini saya mulai persembahkan untuk anak-anak yang sakit kanker. Demikian juga dengan memanage keuangan yang kami lakukan setiap tahun. Gimana caranya menurunkan budget buat kami dan menaikkan angka giving. Itu tantangan kami Pak. Bukan gimana caranya menaikkan budget, enggak. Nurunin lifestyle sampai bersahaja. Sampai content dengan kesederhanaan supaya kami bisa lebih banyak memberi. Masih belajar sampai sekarang. Keren sekali. Ya, jadi itu yang kami, saya terinspirasi dengan pemilik Colgate yang memberikan 90% dari income-nya. Ya belum sampai sana lagi belajar, lagi role model lagi. Itu it's a rich mentality. Ya, hanya orang-orang yang punya rich mentality Can do that. yang bisa melakukan Yes. itu. Bukan orang kaya ya. Orang kaya kalau mentalnya masih miskin banyak juga yang mentalnya miskin. Kaya materi kan? Iya, Ah, kaya materi. Kaya materi Masih kan? banyak yang mentalnya miskin berarti. Banyak Pak, sekali. banyak. Pokoknya Kalau everything is dia about me punya and me and uang me gitu. miliaran masih khawatir besok, ya itu udah mental miskin. Nah, bagaimana Jangan-jangan dengan ada yang Anda? nonton nih. Oke. Well, Ya kan? anyway, Ibu Esra Manrung, awesome, so luar biasa much. banget. Terima Yes, kasih. luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kami sangat berterima Terima kasih banget. Sama-sama Ya, Pak, next Tuhan time memberkati. Kita akan adakan Yes. talk Ya, show nanti lagi. harus Yes. ada next time nih Bu. Terima ya. kasih Thank Bu, you. Tuhan Ya. berkati. Wow, bagaimana dengan Anda orang-orang kaya? Apakah Anda selalu merasa bahwa nggak cukup karena ada begitu banyak orang-orang kaya yang buka perusahaan baru supaya nanti dia bisa liburan lebih banyak atau beli tas yang mahal-mahal yang harganya miliaran, itu nggak pusing kepalanya gitu ya. Maaf nih. Coba kita lihat firman Tuhan nih.
Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pemirsa sekalian, Tuhan itu maha besar, gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kenapa engkau tidak menjawab? Tetapi ini ada jawaban daripada Tuhan. Jadi apabila Anda mengatakan bahwa Anda memerlukan Tuhan, telepon dia langsung. Nomor teleponnya adalah 333. Jeremiah 33 verse 3. Ya, jadi kelahiran seseorang itu tadi pernah saya sudah katakan bahwa Anda tidak pernah bisa memilih di keluarga mana, suku bangsa apa, warna kulit, matanya sipit atau mata belok, ya. Kemudian maaf nih, termasuk Anda badannya sehat, buger, panca indera komplit, ataupun Anda dilahirkan cacat. Ini hak prerogatif Tuhan, gitu ya. Mungkin di dalam kesalahan-kesalahan orang tuamu, tetapi percayakah Anda bahwa Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Amin. Jadi saya menantang Anda pada hari ini Anda menyaksikan. Hindari mental kemiskinan. Karena mental kemiskinan ini adalah salah satu belenggu yang iblis sudah taruh di dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan oleh karena itulah Tuhan sudah mati di kayu salib dan dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu. Yang baru sekarang sudah datang. Yang baru daripada surga. Yang terbaik daripada yang atas itu Tuhan sudah berikan kepada kehidupan Anda. Supaya apa pemirsa sekalian? Supaya Anda dan saya sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi alat kaki tangannya Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan kita ini bukan cuman sekedar sebagai orang Kristen. Apalagi Anda berkata, Pak saya cuman Kristen KTP. Itu enggak ada pemirsa sekalian. Itu hal-hal yang tidak berarti di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenar-benarnya kebenaran adalah bahwa pada waktu engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan saja nama Anda diselamatkan untuk masuk ke surga. Tetapi lebih daripada itu bahwa sekarang ini surga ada bersama dengan kehidupan Anda. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, seluruh kerajaan, bahkan Tuhan sendiri pun ada bersama dengan Anda. Jadi semua kemiskinan, semua kebodohan. Mungkin Anda berkata, Pak Daniel, saya ini dilahirkan di ujung, di atas sebuah gunung atau di lembah. Nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Memang benar pemirsa sekalian ya, itu mungkin adalah fakta kehidupan. Tetapi kebenaran adalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Amen. Dan Anda diciptakan dalam rupa dan gambarnya Amen. Tuhan. Adam dan Hawa pada waktu diciptakan oleh Tuhan itu nggak ada listrik, nggak ada mall, nggak ada internet, nggak ada 5G, 4G, 2G, 1G, nggak ada pemirsa sekalian. Tetapi di dalam kemurahan dan kemegahan daripada Tuhan, Adam dipercaya untuk mengelola, mengerjakan daripada Taman Eden itu. Tiba-tiba pemirsa sekalian, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, Adam itu sanggup untuk memberikan nama daripada semua daripada makhluk hidup yang ada. Pemirsa sekalian, bayangkan itu. Betapa besarnya Tuhan apabila Anda mulai menerima kebenaran bahwa aku dicipta di dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Bahwa kejadianku adalah kejadian yang ajaib. Aku bukan produk daripada produk kecelakaan. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar. Bahwa aku ditanam oleh Tuhan di muka bumi ini karena suatu rencana yang sangat mulia, sangat besar. Aku adalah bagian daripada display kerajaan surga di muka bumi ini. Supaya orang-orang di bumi mengenal dan tahu apa itu kerajaan surga. Dan yang terbaik yang saya tadi terima daripada apa yang Ibu Esra katakan adalah jaga relationship. Karena kita harus sangat menghargai relationship. Jangan sampai pada waktu kita sudah merasa bahwa saya sudah nggak membutuhkan orang itu. Saya sudah nggak membutuhkan teman saya. Saya sudah nggak membutuhkan tempat saya bekerja. Kemudian Anda buang jauh-jauh. Kemudian Anda tidak lagi mengindahkan nama baik dan yang lain-lain. Jangan pernah lakukan seperti itu. Karena Tuhan itu sangat menghargai relationship. Anda diberkati pada hari ini. Saya secara pribadi sangat diberkati dan saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka Tuhan yang mau keluar daripada mental kemiskinan. Engkau lawat mereka. Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu dimasukkan, digambarkan dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Semua mental kemiskinan kami patahkan, kami cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami deklarasikan pada hari ini kamu dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada kamu dan panggil namanya karena dia ingin memberitahukan hal-hal yang perkasa, yang besar. Dan engkau adalah imamat yang rajani. Terima pemirsa sekalian, terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin.
Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya Anda diberkati, sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.